Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah benteng tembok batu, tempat perlindungan kami. Engkau seperti kota yang berkubu, Tuhan. Tembok yang begitu tebal dan tinggi dan kuat, yang kokoh, yang menjaga kami aman di dalam. Kami bersyukur karena kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Kami bersyukur untuk keselamatan, kami bersyukur untuk Kalvari, kami bersyukur untuk salib Kristus, kami bersyukur untuk karya terbesar sepanjang zaman. Kami bersyukur untuk Tuhan, sumber kekuatan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang kudus-Mu, orang-orang yang benar, yang telah dibenarkan, yang senantiasa berpikir, berjiwa, dan berhati berbicara yang benar, seperti Tuhan benar. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari Mazmur Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Beri kami hati dan pikiran yang siap untuk mendengar. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami berotoritas penuh menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman. Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan meneguhkan yang berjiwa lesu, Tuhan membangkitkan yang tertunduk, menegakkan kepala yang tertunduk. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Elohim, Adonai, Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk di minggu ini, ya, kita sebentar lagi merayakan kemerdekaan kita, ya. Meskipun di tengah situasi yang masih harus berjuang, tapi kita bersyukur. Nah, di tengah-tengah situasi yang harus kita berjuang ini, kita butuh sumber kekuatan yang selalu menjadi fountain, ya. Sumber mata air, sumber kekuatan bagi kita. Apapun yang terjadi, kita punya jaminan yang luar biasa. Nah, minggu kemarin saya membahas sedikit tentang bagaimana di dalam Kristus orang yang sudah percaya begitu rapuh. Dan kita tidak perlu menutupi kerapuhan kita. Enggak apa-apa kita rapuh. Tetapi di Tuhan, kerapuhan orang percaya itu memiliki otoritas. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahan, di dalam kerapuhan, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Sekarang mari kita membuka kitab kita dari Mazmur 22. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 22. Saya akan membacakannya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sambil membacakannya, saya meminta saudara sambil memikirkan dua sosok di dalam pembacaan ini. Pikirkan Daud. Bayangkan Daud ketika menuliskan ini. Tapi juga tolong pikirkan Kristus ketika berada di kayu salib. Jadi ketika saya membaca ini, pikirkan kedua sosok itu. Pikirkan Daud ketika menuliskan ini. Bayangkan itu. Dan pikirkan Kristus ketika berada di kayu salib dan saat-saat menjelang penderitaannya yang luar biasa. Saya akan membacakannya. Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan kau luputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu.
Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia. Dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Mazmur 22 ini mazmur yang luar biasa, mazmur yang menggema, mazmur yang akurasinya itu luar biasa dalam konteks nubuatan. Mari kita akan melihat ya, saya memberi tema untuk kita hari ini, kekuatan baru. Kekuatan baru. Kita akan melihat bagaimana Mazmur 22 ini mengajarkan kita dari mana sumber kekuatan kita. Bahwa penderitaan adalah salah satu misteri kehidupan manusia yang rumit. Sudah sejak dulu para pemikir,
para cendekiawan, para filsuf memikirkan, kenapa ada penderitaan? Sehingga bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, menyimpulkan bahwa penderitaan membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Atau ada teori yang mengatakan bahwa Tuhan terpisah sama sekali dari ciptaannya. Benar-benar transenden, benar-benar terpisah. Kenapa? Karena ciptaannya dibiarkan menderita. Nah, di dalam penderitaan tidak ada yang terkecuali, Bapak. Semua orang bisa mengalami penderitaan. Tua muda, kaya miskin, tuan hamba, raja budak, atau rakyat biasa pada masa itu. Semua rentan mengalami penderitaan. Bahkan kita juga pada masa ini. Tidak ada yang kebal terhadap penderitaan. Berbagai sebab terjadi. Terlebih-lebih di situasi saat ini. Semua berdampak. Kita lihat bagaimana sekaya apapun orang, rumah sakit, ruang ICU, ventilator itu terbatas. Jadi mau dia pejabat, mau dia sekaya apapun, kalau sudah penuh sulit mendapatkannya. Kita lihat bagaimana sekarang semua mengalami keterbatasan dan kita melihat bagaimana kekayaan tidak berarti pada saat itu. Terjadi penderitaan. Semua orang rentan mengalami penderitaan. Nah, ada depresi, ada tekanan di dalam jiwa ketika kita terjerumus ke dalam jurang kegelapan atau keputusasaan. Ketika kita mengalami penderitaan, jiwa kita tertekan. Secara psikologis kita depresi, kita gundah, kita bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi itu belum puncak. Nah, elemen atau hal yang paling pahit, hal yang paling mengerikan dari semua penderitaan itu adalah rasa ditinggalkan. Ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mendukung kita. Ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita. Side by side. Ketika kita merasa ditinggalkan, ada kesendirian, ada kerapuhan, ada kekosongan. Kesendirian inilah yang menjadi puncak rasa sakit, yang tidak hanya sakit bagi jiwa kita, tetapi bisa berdampak kepada tubuh kita. Ya, dalam psikologi disebut psikosomatik ya. Sebenarnya jiwanya yang sakit, jiwanya yang tertekan, tapi berdampak secara fisik. Bisa mengalami sakit fisik. Inilah puncak penderitaan sebenarnya. Ketika kita merasa sendiri. Di negara lain, di Inggris atau di mana itu ya, sampai dibuat itu menteri yang menangani tentang kesepian ini. Karena banyak orang-orang tua di negara itu mengalami kesepian. Dan bisa meninggal tidak ada yang tahu. Meninggal dalam kesepian. Bahkan di Korea itu, meskipun seorang public figure, tetapi kadang bunuh diri. Kenapa? Karena di dalam keramaian ada kesendirian, ada kesepian. Jadi tidak menjamin. Kekayaan, popularitas tidak menjamin segala sesuatu. Bahwa setiap orang bisa mengalami kesendirian. Penderitaan dan bermacam-macam juga sebabnya. Nah, kita melihat Mazmur 22, pembicara Mazmur 22 ini atau penulis Mazmur 22 ini kemungkinan besar adalah Daud. Karena di situ dibuat Mazmur dari Daud. Tetapi sebenarnya banyak teori yang menyatakan bisa jadi orang lain. Nah, Daud di sini adalah seseorang yang ideal. Daud disebut sebagai sahabat Tuhan. Tidak banyak di Alkitab yang disebutkan sebagai orang kasihi Tuhan secara langsung. Tetapi Daud adalah salah satunya. Menjadi sahabat Tuhan begitu dekat, begitu intim. Seperti sahabat sejati dengan Tuhan. Nah, dia ini adalah hamba Tuhan saleh.
yang luar biasa saleh. Kalau saudara membaca tentang Daud, selalu raja-raja bangsa Yehuda atau Israel itu seperti Daud. Seperti Daud nenek moyangmu, seperti Daud. Daud tidak melakukan kesalahan apapun, kecuali Uria. Konspirasi untuk membunuh Uria di medan perang, supaya bisa menikahi istrinya. Kecuali itu yang disebutkan di Alkitab. Nah, kata-kata Daud di sini, Bapak Ibu, sampai batas tertentu ini dapat diterima dan relevan bagi setiap orang percaya yang menderita di ayat 22 ini. Bagaimana Daud adalah seorang raja, tetapi juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Seharusnya kalau kita berpikir dia raja, dia penguasa, hamba Allah, segala sesuatu tidak ada yang menderita harusnya. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab, wah bagaimana ada pengkhianatan, bahkan anaknya sendiri ingin mengkudeta posisinya. Dia harus bersembunyi, dikejar-kejar oleh anaknya, akan dibunuh. Belum lagi musuh-musuhnya yang lain, bahkan sebelum menjadi raja, Saul berniat untuk membunuhnya. Hanya bersyukur Yonatan sejiwa dengan Daud, ya. Meskipun Yonatan ini anaknya Saul, tetapi lebih setia kepada Daud. Karena tahu Yonatan ini ada nubuatan bahwa Daud akan menggantikan posisi ayahnya, bukan dia. Yonatan berhati besar luar biasa, dan dikatakan kita mereka sejiwa. Daud mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Orang yang dipilih Tuhan, anointed one, yang dicurahkan minyak urapan. Sekali tidak sekali. Daud diurapi sampai 3 kali. Ketika dipilih menjadi pengganti Saul, dia diurapi. Kemudian ketika memimpin bangsa bagian selatan Yehuda, dia diurapi. Kemudian diurapi sekali lagi untuk seluruh bangsa Israel. Bangsa selatan dan bangsa utara. Israel selatan dan Israel utara. 3 kali diurapi. Orang yang 3 kali diurapi pun masih menderita. Pengurapan ini simbol yang penting di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, bagi kita pun orang percaya, kita tidak rentan terhadap penderitaan. Dan apa yang disampaikan Daud di Mazmur 22 ini sangat relevan bagi kita. Sangat relevan bagi gereja-gereja yang saat ini menderita. Sangat relevan bagi semua jemaat yang saat ini menderita. Kehilangan pekerjaan, usaha yang harus tutup, harus berjuang dengan berbagai keadaan, berjuang hidup. Luar biasa. Apa yang dituliskan Daud ini relevan bagi kita. Relevan di sepanjang zaman. Apa yang dimaksudkan dari Mazmur 22 ini, tema besarnya adalah pembebasan orang benar yang menderita. Bapak Ibu, kita di dalam Tuhan telah menjadi orang yang benar. Orang yang dibenarkan. Dan temanya adalah orang yang pembebasan orang benar yang menderita. Di konteksnya memang dari musuh-musuhnya. Tetapi musuh di sini bisa berarti apapun. Bisa berarti keadaan yang sulit. Atau orang lain yang berpikir buruk, yang merencanakan hal buruk dengan kita, kepada kita. Dan kita akan melihat bagaimana efek dari pembebasan ini berdampak kepada orang lain, baik orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Nah, hal ini sepenuhnya benar, hal ini sepenuhnya diverifikasi, hanya mungkin terjadi di dalam Kristus, Sang Penebus sejati. Kita akan melihat nanti apa hubungannya. Yang pertama kita akan melihat ayat 1 sampai 6. Bagaimana di sini ada, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada rasa kesendirian. Daud mengungkapkan bagaimana rasanya ditinggalkan sendiri. Ada teriakan di sini. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, bahwa ujian terbesar dan kemenangan iman tampak pada iman yang terus ada, tidak hanya pada seseorang yang tidak hadir,
Tetapi ada seseorang yang kita sadari telah meninggalkan kita. Ini berat. Seseorang yang selama ini bersama dengan kita, menopang kita, menolong kita, bersanding dengan kita, dan ada saatnya ketika dia tidak hadir, kita masih percaya pada dia. Itu mungkin masih masuk akal. Dia tidak hadir karena mungkin masih banyak alasan kenapa dia tidak hadir di saat penderitaan kita. Kita masih mungkin berpikir positif. Oke, mungkin dia melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa seseorang itu dengan sengaja meninggalkan kita, dengan sengaja meninggalkan kita, apakah kita masih menaruh harapan dan iman kepadanya, percaya kepadanya? Kita menyadari penuh, ya, dia dengan sengaja meninggalkan kita. Kita tahu alasannya, kita tahu bahwa memang dia meninggalkan kita. Apakah kita masih percaya? Dalam konteks ini iya. Karena yang dimaksud seseorang yang meninggalkan di sini adalah pribadi Allah sendiri. Allah meninggalkan hambanya. Tetapi bagaimana meskipun kita menyadari bahwa Allah dengan sengaja meninggalkan hambanya, kita masih punya iman percaya kepada Allah. Itu namanya iman. Memang itu ujian terbesar. Tetapi di dalam ujian itu ada juga kemenangan iman. Kenapa kita bisa percaya? Meskipun kita tahu Allah dengan sengaja meninggalkan kita di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kesendirian, apa dasarnya kita masih bisa percaya pada Tuhan? Dasarnya adalah karakter Allah sendiri. Karena Allah tidak berubah. Sekarang kita mulai mengalihkan cara pandang kita. Dari perspektif kita melihat Allah, menjadi dari perspektif Allah melihat segala sesuatu. Dari perspektif karakter Allah melihat segala sesuatu. Kalau kita memakai kacamata kita, ya Allah meninggalkan kita. Tetapi di sini, bagaimana kita memakai kacamata karakter Allah? Sehingga kita masih bisa punya iman. Dikatakan di ayat 3, ayat 4, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak dapat malu. Ketika kita tahu situasi tidak seperti yang kita harapkan, ketika bahwa sepertinya Allah tidak bekerja, kita masih bisa percaya pada karakter Allah, pada sifat Allah, bahwa Allah tidak berubah, dan kita masih harus mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan yang sudah-sudah. Sehingga itu menjadi jaminan, menjadi bukti bahwa Allah masih ada. Bahwa Allah senantiasa bekerja. Bahwa Allah senantiasa peduli. Penting untuk tidak hanya melihat apa yang ada saat ini, situasi saat ini, tetapi penting untuk merenungkan situasi yang sudah lalu. Lihat bagaimana Allah bekerja dalam setiap masalah yang kita hadapi. Hingga kita masih bisa berada pada titik ini. Renungkan itu. Itu yang menjadi perenungan kita. Sehingga di dalam kesendirian, di dalam keputusasaan, kita masih bisa beriman dan masih bisa memberikan pujian kepada Allah. Dan kita melihat bahwa kepercayaan atau iman yang sejati selalu berhasil. The genuine faith, iman yang asli, iman yang orisinil, iman yang sejati selalu berhasil. Dengan apa? Karena adanya bukti pembebasan. Coba saudara renungkan kehidupan saudara. Apa yang telah saudara alami sepanjang hidup. Di keluarga, pribadi, pelayanan. Bagaimana Allah membebaskan saudara dari situasi-situasi sulit.
Itu menjadi bukti dari iman yang sejati. Saudara, kita manusia ini sering kecewa ya, dan bingung ketika mempercayai kebijakan atau kekuasaan manusia. Sekarang saja dengan situasi saat ini, Bapak Ibu, Liga Inggris sudah mulai main ya. Tahun lalu Liga Inggris itu stadion kosong. Tadi malam saya nonton, kebetulan yang disiarkan gratis itu Liverpool ya. Ini lambang di laptop saya ini Liverpool. Stadion penuh. 27.000 orang penuh. Kenapa bisa ya di Inggris? Mereka tidak lagi pakai masker dan penuh. Karena ada kebijakan, ada prioritas yang tepat. Yang digalakkan itu vaksinasinya. Bukan sibuk mengurusi hal-hal yang penting, tetapi tidak begitu esensial. Hal-hal masalah birokrasi, surat menyurat, hasil tes segala macam, itu penting ya. Tapi itu tidak menjadi hal yang utama sebenarnya. Mereka memiliki kebijakan yang tepat. Vaksinasinya yang digalakkan. Sehingga ketika semua orang sudah divaksin, ada pun yang terinfeksi, tetapi sudah menjadi kecil persentasenya. Sehingga apa? Di Inggris orang sudah mulai hidup normal. Nah, kadang saya bingung dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Sibuk hanya masalah urusan surat. PPKM yang ditunjukkan apa? Hasil tes. Virus itu nggak kenal hasil tes. Bahkan surat banyak dipalsukan. Harusnya yang digalakkan itu vaksinasi door to door. Kenapa nggak dimanfaatkan itu bidan-bidan desa itu bayar, dampingi. 3-4 orang bidan desa udah bisa vaksin satu desa selesai. Tapi memang kadang kebijakan berbeda prioritasnya ya. Desa. Permainan, kebetulan ketua kelompok kami meninggal Bapak Ibu di Sungai Galuh sana. Sebenarnya dia paru-paru basah, tetapi dibawa ke awal bros meninggal. Akhirnya itu di-COVID-kan. Padahal sebenarnya COVID itu paru-paru basah. Dia akan dikuburkan di Palas. Dan akhirnya keluarganya tidak mau. Keluarga mau dia dikuburkan di Sungai Galuh. Saudara tahu bayar berapa untuk menebus jenazahnya? 100 juta. Keluarga harus bayar 100 juta untuk ambil jenazah dan dibawa ke Sungai Galuh. Di Sungai Galuh itu pun hanya orang dari rumah sakit yang menguburkan. Yang jadi tanda tanya, semua orang bertanya yang di Sungai Galuh itu, benar nggak di dalam peti itu ada mayat itu? Karena kita pun mengangkat mayat itu, tidak mengangkat peti itu, nggak tahu beratnya bagaimana. Jangan-jangan yang dikuburkan itu yang kosong. Jadi memang situasi ini banyak sekali pihak yang ambil kesempatan. Dan itu permainannya tingkat tinggi memang. Kalau yang tenaga kesehatan yang di bawah itu kebanyakan tidak mengerti. Tetapi level-level tinggi ini permainannya luar biasa. 100 juta untuk satu jenazah. Berapa yang sudah begitu? Kita sering kecewa dengan kebijakan manusia. Kita sering kecewa ketika melihat apa yang menjadi kekuasaan manusia. Tapi ingat, bahwa di tengah situasi saat ini kita tidak pernah kecewa ketika kita percaya pada Tuhan. Kita masih punya harapan. Di situasi saat ini, masih bisa memulihkan. Begitu juga dengan pergumulan Bapak Ibu Saudara pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan, jangan benar kepada perspektif manusia, kebijakan manusia, sudut pandang manusia. Meskipun saya tahu itu berpengaruh saat ini. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Pandang perspektif Tuhan. Pakai kacamata Tuhan. Meskipun memang keadaan belum tentu akan berubah seketika. Pelajaran yang bisa kita pelajari dari ayat 1 sampai 6 ini. Pelajaran yang pertama adalah penderitaan paling buruk adalah ketika jiwa kita secara sadar meninggalkan Tuhan. Karena pada akhirnya bukanlah Tuhan yang meninggalkan kita. Kalau kita melihat tadi dari sudut pandang kita seakan Tuhan dengan sengaja meninggalkan kita. Tetapi faktanya adalah ketika kita
berada terus pada perspektif kita, pada sudut pandang kita, faktanya adalah kita yang secara sengaja, secara sadar meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada, selalu di situ. Sadar atau tidak? Nah, penderitaan paling buruk adalah ketika jiwa kita secara sadar meninggalkan Tuhan. Berdoa adalah latihan jiwa yang paling tepat di saat-saat terberat. Berdoa, meminta. Nah, ketika jiwa tidak dapat melakukan apa-apa lagi, ada saatnya hanya mungkin diam. Sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi. Ingat, kita masih dapat percaya pada Tuhan. Percaya pada karakter Allah yang tidak berubah. Percaya terhadap apa yang sudah Allah lakukan di masa lalu. Itu menjadi bukti bahwa Allah senantiasa bekerja sekarang dan akan datang. Bahkan kematian pun tidak bisa menjadi batasan terhadap karakter Allah. Kesetiaan Allah. Melihat dari ayat 7 sampai 19 bahwa ada kekuatan yang hilang karena penderitaan. Adalah menyakitkan untuk menanggung ejekan, untuk menanggung hina. Ketika semua kekuatan kita terasa hilang oleh penderitaan, dan kita terlalu tak berdaya, siksaan itu begitu luar biasa. Seharusnya kan, kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai saudara seiman, merasakan apa yang orang rasakan ketika menderita. Tetapi kadang naluri keberdosaan kita bisa lebih dominan daripada kesadaran kita sebagai orang percaya. Apa naluri keberdosaan kita? Senang melihat orang susah. Harusnya susah melihat orang susah, senang melihat orang senang, tetapi yang terjadi sebaliknya. Senang melihat susah. Dari perspektif kita yang tidak menderita, yang sedang tidak berada pada situasi yang berat, ini mudah. Tetapi dari perspektif orang yang sedang mengalami penderitaan dan situasi yang berat, ini menyiksa. Ada hinaan, ada ejekan. Dan dibagi orang yang sedang menderita, fakta itu melunturkan semua kekuatannya. Percayalah, saya pernah di situ. Mungkin sebagian kita pernah di situ, atau saat ini di situ. Siksaannya luar biasa. Mata tidak terpejam, makan nggak selera, ingin mati rasanya. Semua kekuatan kita seakan lenyap oleh penderitaan. Kondisi lelah, kesusahan, keputusasaan total. Nah, kalau kita kembali kepada konteks Mazmur 22, Daud yang bahkan seorang raja yang menuliskan ini mengalami hal ini, Bapak. Dia mengalami kelelahan, dia mengalami kesusahan, dia mengalami keputusasaan total. Keputusasaan total. Total artinya apa? Tidak ada harapan. Buntu semua. Inilah gambaran yang terkandung khususnya di dalam ayat 14 dan 15. Atau secara garis besar dari ayat 7 sampai 19. Nah, pukulan terberat dalam semua penderitaan adalah fakta bahwa kita harus menanggung itu semua sendiri. Tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mengerti. Dan tidak ada yang peduli. Memang, kalau kita berharap pada manusia itu yang bisa terjadi. Tetapi memang sebagai manusiawi, kita melihat itu apa yang terlihat kan? Dan inilah pukulan yang terberat. Faktanya kita menanggung ini semua sendiri. Toh bukan kamu yang mengalaminya. Saya yang mengalaminya. Saya yang berada di posisi ini. Apapun yang kalian bilang, apapun yang kalian sampaikan, bukan kalian yang mengalaminya.
Nah, tidak ada kesepian yang lebih menindas, lebih menyusahkan, lebih tidak dapat ditopang daripada kesendirian karena penderitaan. Di dalam penderitaan, kesendirian, itulah hal yang paling menindas, mengeringkan tulang. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 7 sampai 19? Pelajarannya adalah kita harus menyadari kelemahan dan kesombongan kita sebagai manusia. Faktanya memang demikian. Kadang saya mengalami di dalam diri saya, udah salah, tapi saya masih sombong. Salah tapi sombong. Nah, bagaimana saya supaya bisa dipulihkan? Saya harus sadar bahwa saya ini seorang yang lemah. Kata Daud apa tadi? Bahwa aku ini ulat dan bukan orang. Ulat, cacing. Artinya apa? Sesuatu yang tidak berguna. Ini diungkapkan juga oleh Ayub. Celah bagi manusia. Ungkapan ini adalah ungkapan kesadaran diri bahwa kita ini lemah. Dan supaya kita sadar untuk kita tidak sombong sebagai manusia. Nah, yang kedua, penderitaan seringkali merupakan akibat yang mengerikan dari dosa. Coba kita renung-renungkan. Akibat kita menderita itu apa sih? Triggernya itu, pemicunya apa sih? Seringkali itu karena kesombongan, kesalahan mengambil keputusan, dan perbuatan dosa kita. Seringkali itu yang menjadi penyebab. Penderitaan merupakan akibat yang mengerikan dari dosa. Dosa. Kalau saya merenungkan hal yang terjadi, ya dosa. Apa yang membuat saya menderita? Satu kata, congkak. Sok pintar, sok tahu, sok hebat. Akhirnya jatuh, maaf. Enggak ampun-ampun. Tobat. Dosa. Nah, satu-satunya sumber bantuan dalam keadaan yang paling buruk, tapi inilah luar biasanya. Ini hebatnya kita sebagai orang yang percaya. Bahkan di keadaan terburuk, terendah sekalipun, titik terendah sekalipun di dalam hidup kita, masih ada bantuan yang paling ekstrim. Itu adalah intervensi ilahi. Bantuan ilahi. Percayalah, saudara bisa pegang kebenaran. Intervensi ilahi, bantuan ilahi, itu nyata. Selanjutnya kita melihat ayat 20 sampai 32. Kalau tadi kita berbicara bagaimana ditinggalkan, bagaimana kekuatan hilang. Tetapi mulai ayat 20 Mazmur ini mulai berbalik. 180 derajat. Pada titik ini, kita melihat bahwa ada perubahan yang mencolok dalam nada dan semangat Mazmur ini. Tadi tentang penderitaan, ditinggalkan, kesendirian, maut, kematian, kehancuran. Tetapi sekarang cahaya menerobos ke atas penderitaan yang sedih. Keputusasaan memberi tempat bagi harapan. Dan harapan pembebasan yang cepat, yang instan, immediately, dan pasti, di-granted, ya dijamin, menjiwai jiwa dengan rasa syukur dan sukacita. Coba, luar biasa. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Di dalam bahasa Inggris kekuatan itu, strength di situ S-nya S besar Bapak Ibu. Ini merujuk kepada Tuhan.
Oh my strength, come quickly to help me. Oh Tuhanku, oh kekuatanku, datanglah dengan segera bercepat-cepat untuk menolong aku. Ini bukan sekedar permintaan omong kosong, ini jaminan. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Engkau telah menjawab aku. Kata telah di situ. You had heard me. You had heard. Sudah. Pasti dijawab. Sudah jawab. Bukan akan dijawab. Keputusasaan memberi tempat bagi harapan. Dan harapan pembebasan yang cepat dan pasti menjiwai jiwa dengan rasa syukur dan sukacita. Ada perubahan yang luar biasa. Dari ayat 1 sampai ayat 19. Kemudian ada perubahan di ayat 20 sampai 32. Nah, pembebasan ini harus dirayakan dengan pujian yang penuh syukur. Pemazmur menuliskannya, engkau telah menjawab aku, bukan akan menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaah. Lihat bagaimana pembebasan ini mendorong orang yang dibebaskan itu mendeklarasikannya secara publicly, secara umum. Inilah pentingnya kesaksian hidup, Bapak Ibu. Inilah pentingnya bagaimana saudara harus memberikan kesaksian hidup. Jangan meneng-meneng wae. Jangan diam-diam saja ketika Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Saudara memberikan kesaksian kepada orang lain karena dampaknya akan besar. Ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jaminan yang luar biasa. Jaminan yang luar biasa. Seringkali manusia kebalikan dari ini. Kita akan seringkali meninggalkan orang yang sudah jatuh. Tetapi Tuhan tidak memandang hina orang yang sengsara, orang yang jatuh, orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya. Wajah Tuhan di sini di dalam perjanjian lama ini simbol yang sangat penting. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya berarti di situ ada berkat, ada curahan, ada pemulihan. Tuhan berkenan, itu artinya. Tetapi ketika Tuhan memalingkan wajahnya, perkenanan Tuhan hilang. Dan bagi orang yang menderita, orang benar yang menderita, Tuhan berkenan padanya. Dan Tuhan mendengar orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Minta tolong pada Tuhan. Itu yang utama. Yang kedua adalah bahwa pembebasan ini akan menjadi sarana untuk menganugerahkan berkat kepada seluruh umat manusia. Ayat 27 sampai 28, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Dampak dari kesengsaraan, dampak dari pembebasan dari penderitaan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang saya singgung kemarin, the power of brokenness. Kuasa dari kehancuran. Justru orang-orang yang di dalam Tuhan, yang mengalami pergumulan kehancuran di dalam pelayanan, justru melalui hal-hal itulah ada kuasa yang luar biasa, sehingga menjadi berkat kepada seluruh umat manusia. Kita akan melihat ini nanti merujuk kepada satu pribadi yang luar biasa. Yang ketiga, bahwa pembebasan ini akan membuktikan kebenaran ilahi untuk masa depan.
Apa kebenaran ilahi untuk masa depan? Ayat 30-32. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Ditundukkan. Di hadapannya akan berdiri semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menghidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Generasi ke generasi. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Apa buktinya? Karena Tuhan sudah melakukannya. Jadi apa yang sudah Tuhan lakukan bisa menjadi kesaksian bagi kita. Bukti bahwa Allah berkarya, Allah membebaskan. Lihat bahwa penderitaan orang benar sesuai dengan tujuan ilahi. Tidak hanya bermanfaat bagi jemaat atau bagi orang percaya yang lain, tetapi juga bagi orang-orang yang belum percaya di sekitar kita atau bagi dunia. Sebagai orang benar, apapun penderitaan kita saat ini, jangan pikirkan itu terpisah dari maksud Tuhan. Pikirkan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Sebagai bagian dari tujuan Tuhan. Karena melalui itu ada maksud Tuhan. Ada berkat Tuhan yang mau dicurahkan. Bukan hanya bagi saudara, tapi bagi orang lain. Bagi gereja. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 20-32 adalah pembebasan dari penderitaan harus diakui dengan rasa syukur. Dan dunia paling berhutang budi kepada orang yang menderita untuk keuntungan dunia. The power of brokenness tadi. Nah, pengaruh akibat dari pekerjaan atau perbuatan yang baik tidak pernah mati atau tidak pernah sia-sia. Percayalah. Apa yang sudah saudara lakukan, kebaikan yang saudara lakukan, bagi orang lain, bagi orang percaya, yang tidak diketahui orang lain, dan tidak perlu diketahui orang lain, Tuhan tahu, dan pengaruhnya akan selalu hidup. Dan itu tidak pernah sia-sia. Kalau sekarang ada tren ya, memberikan sembako begitu ya. Yang dikasih sembako 1 orang, tapi yang ngasih 20 orang. Yang megang kamera 25 orang. Luar biasa. Harusnya kan tidak begitu ya. Ngasih diam-diam aja lah. Memberkati orang diam-diam aja. Meskipun ada kalanya ya memang kalau dia bersifat bantuan organisasi kan harus dipertanggungjawabkan ya. Ada dokumentasinya. Tetapi sekarang ada tren yang nggak masuk akal. Hanya untuk pencitraan. Apalagi kalau sudah pakai baju partai. Waduh. Luar biasa. Nah, ini bagaimana juga kita melihat bagaimana motivasi yang benar di dalam perbuatan baik. Maksud di sini adalah perbuatan baik dengan motivasi yang benar. Pengaruhnya tidak akan mati, pengaruhnya tidak akan sia-sia. Jika penderitaan merongrong kekuatan kita, bagaimana tadi bisa terjadi pemulihan seperti di ayat 20-32? Apa yang menjadi sumber kekuatan di situ? Ini yang menarik. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab saudara, kembali ke pasal 22, lihat di situ di bawah judul Allahku mengapa kau meninggalkan aku, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Ada di situ ya. Rusa di kala fajar. Nah, sebenarnya di dalam bahasa aslinya ada korelasi yang lain. Kata rusa ini merujuk kepada kata yang lain. Jadi bisa memiliki makna arti yang lain.
Jadi judul rusa di kala fajar ini memiliki kemungkinan arti yang lain, yaitu pertolongan atau kekuatan di kala fajar. Karena kata rusa dan kata kekuatan atau kata pertolongan di dalam bahasa Ibrani itu hampir sinonim begitu. Beda-beda tipis. Artinya bisa memang berbeda kata, tetapi akarnya hampir sama, akarnya sama. Jadi rusa di kala fajar ini bisa memiliki arti pertolongan atau kekuatan di kala fajar. Nah sebenarnya kalau kita pakai kekuatan di kala fajar ini, justru judul ini lebih sesuai dengan gambaran yang ada di dalam ayat 22 sampai 32. Karena fokusnya adalah nanti kepada puncak. Bagaimana ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau rusa di kala fajar ini diganti menjadi kekuatan di kala fajar atau pertolongan di kala fajar. Tetapi tidak salah juga kalau pakai rusa. Kenapa? Rusa ada tanduknya. Tanduk di dalam Perjanjian Lama memiliki simbol yang penting. Bahkan di dalam Perjanjian Baru juga, di Wahyu ya. Nah, di dalam ayat 19 dalam versi bahasa Inggris atau di dalam ayat 20 dalam versi bahasa Indonesia, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Ini membuktikan bahwa sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan. Di ayat 22, selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Menarik. Saudara lihat di Mazmur ayat 22, Mazmur 22 ayat 22, versi Inggris itu ayat 21. Save me from the lion mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorn. Kata tanduk banteng di dalam versi bahasa Inggrisnya menggunakan kata unicorn. Unicorn artinya satu tanduk. Artinya diangkat. Kita lihat unicorn, kata unicorn itu mengacu pada binatang yang memiliki tanduk tinggi di hidung atau di depannya. Binatang buas yang tidak dapat dijinakkan, hanya bisa ditangkap mati, nggak bisa ditangkap hidup-hidup. Jadi harus dipanah atau diapa dulu. Karena kalau ditangkap hidup-hidup, yang tangkap mati. Nah ini gambarannya. Mungkin lebih tepat gambarannya ini seperti badak. Badak ya, bukan banteng, tapi lebih tepat seperti badak. Nah, ketika kitab suci berbicara tentang tanduk, baik itu tanduk rusa, tanduk ox, tanduk sapi, tanduk banteng, begitu ya. Itu sebenarnya berhubungan dengan kekuatan. Karena tanduk adalah simbol kekuatan. Itulah kenapa di dalam Perjanjian Lama, ketika ada mezbah atau altar untuk persembahan itu menggunakan 4 tanduk. Di dalam bait suci pun menggunakan 4 tanduk di setiap sisinya. Ada 1 tanduk di sisinya, jadi ada 4 tanduk. Maksudnya adalah itu menunjukkan kekuatan. Tanduk adalah simbol kekuatan. Seperti dalam Bilangan 22. Tanduk adalah simbol kekuatan yang tak terkalahkan. Seperti yang ada dalam Ayub 39, 12-15. Nah, tanduk adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ya, sesuatu yang ditinggikan, sesuatu yang mengangkat, karena itu kekuatan. Mazmur 92 ayat 11. Nah, kalau kita mengacu kembali kepada Mazmur tadi 22, bahwa amarah musuh yang paling kejam dan ditakuti sekalipun itu tetap berada di bawah kendali Kristus Tuhan yang telah menderita. Apapun situasi, apapun keadaan yang paling buruk yang dihadapi, itu berada di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang sudah menderita. Nah, kita melihat bagaimana ini bermuara. Itulah kenapa saya minta saudara memikirkan tentang Kristus. Karena Mazmur pasal 22 ini adalah nubuatan tentang penderitaan yang ditanggung Kristus di Kalvari.
Saat-saat terberat dalam hidup Kristus, ketika menghadapi salib dan kematian demi penebusan umat manusia dari dosa. Lihat tadi bahwa penderitaan adalah akibat dari dosa. Dan akibat dari dosa kita, Kristus menderita. Penderitaan adalah akibat terburuk dari dosa. Akibat terburuk dari dosa saya dan saudara, Kristus menderita di Kalvari. Tuhan kita yang terkasih ada di setiap bait, ada di setiap kata dari Mazmur 22 ini. Sehingga karena akurasinya yang luar biasa, Mazmur 22 ini dapat dibaca sebagai sejarah lebih daripada sebagai nubuatan. Karena ketepatan nubuatannya, apa yang terjadi itu. Tanganku dipaku, kakiku dipaku. Itu yang terjadi di atas kayu salib. Bajuku dibagi-bagi mereka. Akurasinya luar biasa. Padahal ini berbeda ribuan tahun. Sang Ilahi yang menderita telah mengucapkannya sendiri ketika di kayu salib. Dan itu dimulai dengan kata Allahku, Allahku. Dan berakhir menurut beberapa orang dengan sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti sudah selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Seandainya kita bisa meniru sikap totalitas penyerahan diri Tuhan yang menderita ini. Yang bahkan dalam penderitaannya juga menunjukkan sikap mempercayai kuasa Allah yang menopangnya. Kenapa? Karena ketika ia berseru, ia menggunakan gelar Allah. Eloi, Eli. Di dalam Matius 27 ayat 46 itu menggunakan Eli ya. Kalau Markus 15 ayat 34 menggunakan Eloi. Kenapa? Karena satu menggunakan bahasa Ibrani, satu menggunakan bahasa Aram. Dan kedua bahasa ini dipakai sama-sama dipakai pada masa Tuhan Yesus. Dan ini bahasa yang serumpun. Eli, Eli lama sabachthani. Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya sama. Tuhan Yesus berseru menggunakan kata El. Itu Elohim. Artinya El itu Elohim. Elohim. Nah, Tuhanku, Tuhanku. Ini merujuk kepada nama spesifik Tuhan Israel. Bukan Tuhan yang lain. Elohim. El. Menandakan kekuatan dan merupakan nama dari Tuhan yang perkasa. Ini nama pribadi Tuhan. Ini yang perlu kita tiru. Ini yang perlu kita imitasi. Di dalam sikap kita ketika menderita. Kita masih bisa berseru Elohim. Adonai. Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Yesus tahu bahwa Allah adalah penopang dan penolong yang cukup untuk jiwanya yang menderita. Dan karena itu tampak bahwa dirinya ada dalam penderitaan dan kesedihan. Tetapi tidak dalam kesengsaraan keraguan. Pelajaran penting bagi kita. Boleh kita menderita, boleh kita sedih, boleh kita komplain sama Tuhan. Tapi jangan pernah ragukan karakter Tuhan. Jangan pernah ragukan kesetiaan. Yesus berusaha mati-matian mengetahui mengapa ia ditinggalkan. Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa Tuhan? Ia mengajukan pertanyaan itu dan mengulanginya. Kenapa? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Kenapa gagal? Kenapa enggak berhasil? Kenapa menderita? Kenapa jatuh? Tetapi seperti Yesus, kuasa maupun kesetiaan Allah tidak dicurigai atau diragukan. Kita boleh berpikir, kita boleh bertanya, kenapa Tuhan? Tetapi jangan sampai saudara ragu akan kesetiaan Allah.
saudara curiga bahwa Allah meninggalkan saudara. Saudara ragu bahwa Allah akan memulihkan hidup saudara. Tidak. Jangan. Terkadang dalam penderitaan jiwa kita merasa ya, Tuhan sepertinya tidak mendengar. Tuhan tidak peduli. Tetapi saat kegelapan itulah justru Paskah akan semakin cepat datang. Quickly come. Dalam kemuliaan yang gemilang. Dengan cahaya pembaharuan, cahaya pemulihan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang kudusnya melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10. Tuhanlah sumber kekuatan baru kita setiap saat. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tuhan sumber kekuatanmu setiap saat. Jangan sia-siakan kematian Kristus di kayu salib, saudara. Kristus sudah menanggung dosa kita. Kristus menjamin pemulihan bagi kita. Apapun situasi saudara saat ini. Saudara boleh bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Tetapi jangan ragukan kasih Tuhan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Sambil